Kementerian Perhubungan mengizinkan okupansi atau tingkat keterisian kursi penumpang pesawat penuh alias 100% per 9 Januari 2021. Kebijakan ini bersamaan dengan masa PPKM Jawa Bali. Kami bahas lengkapnya. Di sambungan telepon sudah ada juru bicara Kementerian Perhubungan, ada Ibu Adita Irawati. Bu Adita, selamat malam. Selamat malam Mbak Fani. Oke, ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan Bu, ketika semuanya ini udah lihat gitu di online. Di tengah kasus COVID-nya masih belum terkendali, kemudian masih PPKM. Alasannya apa dari Kementerian Perhubungan ini tidak lagi memberlakukan pembatasan kapasitas penumpang pesawat? Justru sekarang boleh dibuka 100% alias full, Bu. Baik, yang pertama mungkin harus saya tegaskan Mbak, ini bukannya full 100% ya, tapi tetap harus disiapkan 3 baris kursi oleh maskapai untuk karantina sementara jika ada penumpang yang menunjukkan gejala ya. Jadi bukan penuh semua ya, dan ini adalah sebuah opsi. Jadi boleh 70%, tapi ya ini kembali kepada maskapai ya. Kalau memang mau diisi penuh, itu adalah policy dari maskapai. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa saat ini yang diberlakukan adalah Surat Edaran Nomor 3 Kementerian Perhubungan tentang juklak transportasi perjalanan menggunakan transportasi udara ya. Dan itu merujuk kepada surat edaran dari gugus tugas, dari Satuan Tugas Nomor 1 tahun 2021, di mana syarat dari perjalanan untuk penerbangan udara itu sudah diketatkan, syarat kesehatannya. Yang semula untuk di luar Jawa masih boleh pakai rapid antibody, saat ini di seluruh kawasan di Indonesia itu wajib menggunakan rapid antigen. Ya, minimal rapid antigen. Untuk di Pulau Bali, masuk ke Pulau Bali itu minimal rapid antigen yang berlaku 2 kali 24 jam atau PCR yang berlaku 1 kali 24 jam. Sementara di luar Bali, syarat kesehatannya adalah rapid antigen yang berlaku maksimal adalah 2 kali 24 jam, sementara lainnya atau PCR hasil negatif yang berlaku 3 kali 24 jam. Jadi syarat kesehatannya sudah diperketat. Yang pertama itu. Yang kedua Mbak, ini juga protokol kesehatannya juga diperketat. Artinya begini, ketika penumpang naik pesawat itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berbicara. Sehingga memang maskernya harus selalu dikenakan. Tidak ada kesempatan untuk dibuka. Ya kecuali untuk penerbangan yang lebih dari 2 jam ya. Dia dikurang dari 2 jam memang tidak disediakan makanan dan dilarang makan dan minum. Nah, itu jadi antara syarat kesehatan serta syarat protokol kesehatan itu sudah kita perketat. Di samping benchmark di dunia internasional ini memang penerbangan ini tidak diberlakukan yang namanya pembatasan kapasitas ya, sehingga kita melihat bahwa dengan protokol yang sudah diketatkan, syarat kesehatan yang diketatkan, ya diharapkan dengan adanya kapasitas yang boleh lebih dari 70%, ini tetap kita bisa menjaga kesehatan dan keamanan dari para penumpang. Begitu Mbak. Oke, ada beberapa poin berarti. Yang pertama adalah sebenarnya ini tidak 100% tadi Bu Adita sampaikan kan? Betul. Karena masih ada setiap penerbangan itu mengosongkan 3 row ya, 3 baris ya? Betul. 3 row untuk orang-orang yang memiliki indikasi gejala COVID, begitu? Betul sekali Mbak. Jadi kalau misalnya ternyata walaupun sudah syarat kesehatannya diperketat, ternyata misalnya ada yang batuk gitu ya, atau mungkin tiba-tiba suhunya naik ya, itu harus dikarantina sementara di 3 row kursi tersebut gitu. Oke, itu satu. Saya ulas satu persatu dulu poin yang ini. Artinya kalau nanti ditemukan ada penumpang yang memiliki gejala entah batuk atau bersin atau sebagainya, bukankah itu tidak akan membahayakan Bu Adita untuk penumpang di satu pesawat itu, satu cabin ini kan? Nah, itu kan yang namanya baru gejala ya Mbak ya. Tidak semua juga tanda-tanda orang bersin atau batuk atau demam itu adalah menunjukkan dia positif. Apalagi sudah di screening dengan menggunakan syarat kesehatan yang saya sebutkan tadi gitu. Antigen atau kan PCR. Untuk antisipasi ya Mbak ya, untuk antisipasi. Jadi tetap dipersyaratkan kepada maskapai untuk bisa menyediakan itu. Jadi kita selalu di dalam situasi ini kan juga berpikir dari sisi worst case skenario-nya apabila ada yang menunjukkan gejala dan itu hanya sementara dipisahkan dari penumpang yang lain. Nah, apakah itu kemudian
positif atau tidak, ya dari syarat kesehatan kita sebenarnya kan sudah melakukan screening ya, apalagi kalau dia menunjukkannya hasil PCR gitu. Jadi bekalnya antigen dan PCR itu ya, Bu? Halo? Iya, jadi bekalnya adalah bekal paling pentingnya mengacu pada antigen dan juga PCR penumpang itu tadi ya? Dan yang nggak kalah penting, masker Mbak, itu tidak boleh dilepas sama sekali selama dalam perjalanan. Nah, ini protokol utama ya, dan juga tentunya menjaga kebersihan tangan begitu. Bu Adita, poin kedua tadi yang juga saya ambil dari penjelasan Bu Adita di awal adalah artinya kebijakan ini dikembalikan kepada masing-masing maskapai. Boleh mengisi penuh atau boleh juga tidak 70%, begitu ya? Ya, tentu saja, karena di dalam ketentuan di surat edaran, ini kita hanya menyampaikan bahwa ketentuan 70% itu tidak berlaku lagi. Bahwasanya maskapai akan tetap memberlakukan 70% atau kurang, atau bahkan lebih, memang ini akan kembali kepada kebijakan dari maskapai masing-masing. Ya. Yang jelas secara aturan, kami sudah membuka hal tersebut dengan catatan tetap menyediakan 3 row kursi yang dikosongkan begitu. Bu Adita, kalau kita berbicara bisnis aviasi, penerbangan juga di masa pandemi ini kan juga agak terguncang nih ya Bu ya. Kalau ini dikembalikan ke maskapai bukankah akan memilih untuk tidak memilih yang jumlah minimnya gitu. Pasti akan mengisinya penuh karena kan mengacu pada bisnis kan, seperti itu. Nah, kemudian artinya kalau ini terisi penuh, tidak ada social distancing dalam pesawat seperti yang kita tahu bahwa ada antara satu kursi dengan kursi sebelahnya itu kosong, kemudian harus dikasih tanda X, kemudian baru diisi lagi adalah kursi sebelumnya. Karena setelahnya maksud saya, karena ini juga ada pengalaman dari tadi salah satu penumpang juga agak terkejut karena ini kan memang baru disosialisasikan tanggal 9 ya. 9 berlaku saat PPKM kan, PPKM Jawa Bali ini. Dia terkejut ketika naik ke pesawat gitu, kenapa tidak ada social distancing antar kursi gitu. Ya, itu tadi. Jadi satu memang dikembalikan kepada maskapai, yang jelas memang ini 70% maksimal sudah tidak berlaku lagi. Nah, kalau kemudian ditanyakan maskapai akan kemudian mengisi 100 atau katakanlah penuh ya, dalam arti lebih dari 70%. Seperti yang saya sampaikan tadi Mbak, bahwasannya aturan ini kami buat dengan mempertimbangkan bahwa syarat kesehatan penumpang itu sudah diketatkan. Gitu. Sehingga ketika mereka duduk pun harus bersebelahan, kita melihat bahwa seharusnya setiap penumpang itu adalah penumpang yang sudah terscreening kesehatannya. Karena dia sudah melakukan tes antigen dan juga sudah melakukan atau sudah tes PCR. Begitu Mbak. Dan kita juga meminta kepada maskapai untuk betul-betul mengawasi agar penumpang ini betul-betul selalu menggunakan masker, tidak berbicara, tidak makan dan minum gitu Mbak. Kebijakan ini akan berjalan seterusnya atau mengikuti masa PPKM, Bu Adita? Jadi seperti dalam surat edaran dan karena merujuk juga kepada surat edaran Satgas nomor 1 itu berlaku sejak 9 Januari sampai 25 Januari, Mbak. 9 sampai 25 Januari. Kita tentu akan evaluasi ya, seperti apa dengan kebijakan yang baru ini. Ya tentu tidak tertutup kemungkinan juga kita akan lakukan penyesuaian setelah itu. Gitu. Mudah-mudahan dengan bekal tadi yang Bu Adita sampaikan tidak muncul ya Bu ya, klaster penerbangan ini ya yang kita khawatirkan ya. Semuanya tetap berlangsung aman ya. Dan kita upayakan yang terbaik. Semoga ini bisa terus menjaga kesehatan dan keamanan dari seluruh penumpang. Baik. Gitu, terima kasih Ibu Adita Irawati, juru bicara Kementerian Perhubungan sudah bergabung dengan CNN malam hari ini.